Federico Di Marco masuk skuad untuk pertandingan melawan Udinese. Federico Di Marco akan berada di bawah asuhan Simone Inzaghi untuk pertandingan Serie A hari Minggu antara Inter Milan dan Udinese. Menurut Sky Sport Italia melalui Fkinternews, bek sayap Italia itu telah pulih dari masalah paha selama jeda internasional. Inter kehilangan pemain berusia 27 tahun itu karena cedera saat bermain imbang 1-1 di Napoli bulan lalu. Memang, Simone Inzaghi kerap mengandalkan Alessandro Bastoni untuk mengisi kekosongan saat ia absen. Baru-baru ini, ia menggunakan Carlos Augusto sebagai pengganti Di Marco. Dengan kembalinya Di Marco, ia kemungkinan akan mendapatkan kembali tempatnya di starting line-up. Sementara itu, Inter akan kehilangan Denzel Dumfries untuk jangka waktu yang cukup lama karena masalah hamstring. Oleh karena itu, Matteo Darmian dan Jan Bisek kemungkinan harus melangkah maju. Sedangkan untuk sayap kiri, pulihnya Di Marco berarti Carlos Augusto kemungkinan akan kembali ke bangku cadangan. Akan tetapi, Inzaghi bisa saja menggunakan pemain Brasil itu sebagai opsi cadangan di tengah skorsing Bastoni. Jika tidak, Stefan De Vrij atau Bisek akan menggantikan tempatnya di starting 11. Masa depan De Vrij dan Acerbi masih menunggu keputusan klub. Federico Pastorello, agen dari Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij, mengomentari masa depan kedua bek Inter Milan dalam wawancara dengan TMW di sela-sela pertandingan perpisahan Giuseppe Rossi. Saat ditanya tentang situasi kontrak De Vrij dan Acerbi, Pastorello menegaskan bahwa kedua pemain telah membuktikan diri layak untuk bertahan di Inter. Melihat bagaimana mereka bermain, menurut saya tidak seharusnya ada keraguan mengenai masa depan mereka. Tapi kami masih menunggu keputusan klub, pelatih, dan para direktur. Inter memiliki opsi perpanjangan kontrak untuk kedua pemain, tetapi belum mengambil keputusan final. Ada prosedur teknis yang harus dihormati, tetapi saya yakin mereka telah menunjukkan di lapangan bahwa mereka pantas mendapatkan perpanjangan kontrak, dan keduanya ingin bertahan. Jika keputusan klub berbeda, kami akan menerimanya dengan tenang, tetapi saya yakin mereka akan tetap berterima kasih kepada Inter. Pastorello juga menambahkan bahwa De Vrij sudah berada di Inter selama bertahun-tahun, sementara Acerbi, meskipun lebih baru, telah merasakan banyak momen penting bersama klub. Kini, keputusan akhir ada di tangan manajemen Inter, dan baik De Vrij maupun Acerbi menunggu kepastian mengenai masa depan mereka di klub. Napoli bakal coba lagi bajak bintang Inter Milan musim panas nanti. Rival langsung Inter Milan musim ini, Napoli dikabarkan masih belum menyerah untuk mendatangkan gelandang Inter Milan, Davide Frattesi, dalam bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan Corriere dello Sport via Fkinternews, Partenope masih menyimpan harapan untuk mengamankan tanda tangan pemain berusia 25 tahun tersebut. Sebelumnya, Antonio Conte sempat berusaha memboyong Frattesi pada Januari lalu. Namun, langkah Napoli mengalami kegagalan yang sama seperti AS Roma, yang juga menginginkan ex-gelandang Sassuolo itu. Saat itu, pelatih Inter Simone Inzaghi memilih untuk mempertahankan Frattesi karena minimnya opsi di lini tengah. Akan tetapi, situasi bisa berubah ketika musim panas tiba. Kondisi Frattesi di Inter saat ini memang kurang ideal. Dengan keberadaan Nicolo Barella dan Henrikh Mkhitaryan di skuad utama, Frattesi kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler. Dengan posisinya yang masih jauh dalam urutan pilihan utama, Frattesi bisa saja kembali mengajukan permintaan transfer pada akhir musim, tulis laporan tersebut. Jika situasi ini terus berlanjut, gelandang asal Italia itu mungkin akan memaksakan kepindahan demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Meskipun sudah merekrut Scott McTominay, Napoli masih ingin memperkuat lini tengahnya. Selain itu, status Philip Billing, yang mereka pinjam dari Bournemouth pada Januari, masih belum pasti apakah akan dipermanenkan atau tidak. Dengan kebutuhan tersebut, Napoli bisa kembali melayangkan tawaran untuk Frattesi saat jendela transfer musim panas kembali dibuka. Inter Milan siap pulangkan penerus Marcelo Brozovic ke Giuseppe Meazza. Performa impresif Giovanni Fabian bersama Bologna musim ini membuka peluang bagi sang gelandang untuk kembali ke klub lamanya, Inter Milan, dalam waktu dekat. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport dan Fkinternews, pemain berusia 22 tahun itu tampil menonjol di Stadion Renato Dall'Ara. Hal ini membuat Inter mempertimbangkan untuk mengaktifkan opsi pembelian kembali yang mereka miliki sejak menjual Fabian ke Bologna pada 2023.
Fabian merupakan produk Akademi Inter dan sempat mencuri perhatian saat dipinjamkan ke Reggina di Serie B pada 2022. Ia bahkan hampir bergabung dengan Udinese 2 tahun lalu, namun transfer tersebut batal, dan Bologna memanfaatkannya dengan merekrut Fabian secara permanen seharga 4 juta euro. Sejak bergabung, Fabian langsung menunjukkan kualitasnya. Ia berperan penting dalam membawa Bologna lolos ke Liga Champions musim lalu, dan musim ini berhasil mengantarkan timnya bertengger di posisi keempat klasemen Serie A sementara. Sebagai bagian dari kesepakatan transfer ke Bologna, Inter Milan masih memiliki klausul pembelian kembali, buyback clause, senilai 12 juta euro yang dapat diaktifkan kapan saja. Dengan kebutuhan Inter akan gelandang bertahan tambahan, Fabian menjadi opsi menarik bagi manajemen klub. Meski begitu, laporan menyebutkan bahwa sang pemain merasa nyaman di Bologna dan belum memiliki keinginan untuk segera meninggalkan klub tersebut. Dewan Pengawas Bayern, Rummenigge waspadai duet Lautaro Thuram. Karl-Heinz Rummenigge, mantan gelandang Inter dan Bayern Munich, memberikan pandangannya tentang pertemuan kedua klub di perempat final Liga Champions pada bulan April mendatang. Rummenigge, yang memulai karirnya di Bayern sebelum bergabung dengan Inter pada tahun 1984, kini kembali ke klub Jerman dalam peran manajemen. Dalam wawancara dengan BR24 Sport, ia mengenang masa-masanya di Italia sambil menganalisis laga yang akan datang. Ia menekankan bahwa Bayern harus tampil maksimal untuk mengatasi tantangan dari Inter. Kami harus memainkan 2 pertandingan yang sangat baik melawan Inter. Diperlukan konsentrasi penuh, rasa hormat yang tinggi, dan sedikit kerendahan hati jika ingin mencapai semifinal. Sebagai pemenang 2 kali Ballon d'Or, Rummenigge menilai bahwa duel ini akan berjalan ketat, dengan keunggulan kecil bagi Bayern di lini tengah, namun Inter memiliki kekuatan besar di sektor pertahanan dan serangan. Inter memiliki level internasional yang sebanding dengan Bayern. Mereka sangat kuat dalam bertahan, sementara di lini tengah kami mungkin memiliki sedikit keunggulan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa Bayern harus waspada terhadap lini depan Inter, terutama Lautaro Martinez dan Marcus Thuram, yang dianggapnya sebagai ancaman serius. Di lini serang, Inter memiliki 2 pemain hebat, Lautaro dan Thuram, yang selalu bisa menimbulkan masalah. Presiden Inter Milan bantah minat klubnya pada winger Lazio. Presiden Inter Milan, Giuseppe Marotta membantah rumor yang mengaitkan klubnya dengan transfer winger Lazio, Gustav Isaksen. Meski mengakui pemain asal Denmark tersebut akan tetapi bukan timnya saat ini telah memiliki skuad yang solid. Presiden Inter Milan, Giuseppe Marotta mengomentari rumor yang mengaitkan klubnya dengan transfer winger Lazio, Gustav Isaksen. Pemain 23 tahun tersebut baru-baru dikabarkan menjadi target transfer Tottenham Hotspur yang terkesan dengan performa impresifnya akhir-akhir ini. Lebih lanjut kabar yang dilansir La Repubblica mengklaim bahwa Nerazzurri juga berminat pada servis winger asal Denmark tersebut, di mana Simone Inzaghi menganggapnya sebagai tambahan solid di posisi sayap timnya. Ketika diminta untuk mengomentari kabar tersebut dalam sebuah wawancara dengan Radio 1, Marotta tidak secara langsung membantahnya, namun ia menegaskan bahwa juara bertahan Serie A tersebut telah memiliki skuad yang solid. Dia adalah pemain yang bagus, namun setiap hari kami dikaitkan dengan pemain ini atau itu, pastinya Lautaro dan Thuram merupakan 2 penyerang kaliber Eropa, namun kami juga akan meninjau bursa transfer. Jadi, sementara laporan sebelumnya telah mengidentifikasi Isaksen sebagai pemain yang mampu memperkuat posisi bek sayap Inzaghi, Marotta malah mengangkat strikernya saat ini, yang menunjukkan bahwa pemain internasional Denmark itu hanya akan dianggap sebagai bala bantuan penyerang. Bagaimanapun, memboyong pemain sayap itu dari Roma bukanlah misi yang mudah, baik untuk Inter, Spurs, atau pelamar lain yang mungkin muncul, karena Presiden Bianco Celesti, Claudio Lotito dilaporkan telah menetapkan harga awal sebesar 40 juta euro, dan dia dikenal tidak akan menawarkan diskon, terutama untuk pemain yang sedang naik daun.